Itu dikutip dari Tehran Times. Wallahu alam benar atau tidak ya. Itu Arab Saudi berdiri ya di samping saudara-saudaranya di Iran katanya. Ya. Dan saat ini seluruh dunia Islam bersatu dalam mendukung Iran. Ya, katanya sih. Wallahu alam. Dan juga nih, yang kemarin kadung, ya, menghina-hina Hamas karena tuduhan Syiah. Lalu mencela jihad Palestina, ya, sambil memuji Saudi secara berlebihan. Saiki, mumet pora. Alasan apa mana? Ya, justru yang gitu itu tuh yang membentur-benturkan umat Islam. Saudi dianggap mulia, luar biasa, berlebihan. Ya, sambil mencela-cela perjuangan Palestina. Kalau kalian mau berpikir padahal semua bermaksud baik untuk Islam, ya, lakukanlah langkah sesuai kebijakan, pertimbangan, dan keadaan masing-masing yang tentu serba tidak mudah. Ya, kalau tidak mengalami, jangan terlalu banyak lambe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi alasan negara-negara Arab di sekeliling Palestina tidak mengirim pasukan militer ke Palestina? Memang sangat memprihatinkan para pemimpin dari negeri-negeri Muslim di sekitar Palestina. Seperti pemimpin Suriah, Libanon, Yordania, Arab Saudi, Mesir, dan Turki. Hanya diam menyaksikan saudara kita kaum Muslim di Palestina dibantai oleh Yahudi secara kejam dan biadab. Yang anehnya malah, Iran yang mayoritas Syiah sekarang membantu Palestina. Hei Wahabi, lihat Syiah. Apa nggak malu kalian sekarang? Kalian hanya menggunakan mulut-mulut kalian saja untuk mengecam serangan Yahudi. Ya, ataupun mendoakan Muslim Palestina. Atau hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Seperti obat-obatan, makanan, dan minuman kepada Muslim Palestina. Namun, tidak ada satupun dari para pemimpin tersebut yang tergerak hatinya untuk mengirim bantuan militer kepada kaum Muslim Palestina dan ikut berperang melawan Yahudi yang kafir. Sedangkan memberi bantuan militer ini merupakan suatu kewajiban syariat yang dimana dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa tanfiru yu'azzibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 39. Sahabatku semua, lalu mengapa para pemimpin ini, mengapa mereka tidak mengirim bantuan militer untuk kaum Muslim Palestina? Ya, dan ikut memerangi Yahudi yang kafir.
Malahan sekarang Syiah yang membantu. Jawabannya secara garis besar ada 2 faktor penyebab. Ya. Pertama, secara internal. Ya, karena para penguasa itu telah bersikap lemah yang diakibatkan oleh penyakit al-wahn dalam jiwa mereka. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kedua, secara eksternal. Karena para penguasa itu telah tunduk dan menjadi pengikut Barat. Khususnya kepada Amerika Serikat. Ya. Ini pun juga sudah pernah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ashabiku semua, mengenai faktor pertama, yaitu adanya penyakit al-wahn. Ya. Terdapat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkannya. Ya. An Thawbana qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun, wa min qillatin nahnu yawma idzin, qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Wala yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabati minkum. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dari Sauban dia berkata, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan segera tiba umat-umat selain Islam akan mengurumuni kamu, umat Islam. Layaknya orang-orang yang mengurumuni makanan yang berada di dalam wadahnya. Seorang laki-laki berkata, apakah karena kami waktu itu berjumlah sedikit? Ashabiku semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahkan jumlah kamu pada waktu itu banyak, tetapi kamu seperti buih di air yang mengalir. Sungguh Allah akan mencabut dari dada musuh kamu rasa takut mereka kepada kamu, dan akan menanamkan ke dalam hati kamu al-wahn. Seseorang lalu berkata, wahai Rasulullah, apa itu al-wahn? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, cinta dunia dan benci kematian. Hadis riwayat Imam Abu Daud, ya, dalam Sunan Abu Daud nomor 3745. Nah, sahabatku semua, berdasarkan hadis tersebut terdapat 2 hal yang menjadi sumber kelemahan umat Islam, ya, yang dimana dijadikan santapan empuk oleh negara-negara kafir, yaitu adanya penyakit al-wahn, yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa al-wahn itu adalah cinta dunia, hubbud dunia, ya, dan benci kematian, ya, karahiyatul maut. Ya. Cinta dunia adalah kecintaan kepada hal-hal yang bersifat duniawi, seperti harta, wanita, kedudukan, kekuasaan, dan sebagainya, yang diperoleh dengan cara yang melanggar Islam. Ya, mukhalafah syar'iyyah. Ya, misalnya diperoleh dengan cara yang haram, seperti investasi ribawi, suap menyuap, ya, atau diperoleh dengan cara yang halal, tetapi dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat. Misalnya, meninggalkan kewajiban sholat, ya, meninggalkan kewajiban berbusana syariah, meninggalkan kewajiban zakat harta atau zakat mal, meninggalkan kewajiban jihad fi sabilillah,
dan sebagainya. Ya. Sedangkan benci kematian, karahiyatul maut, yang dimaksudkan bukan benci kematian dalam arti umum, melainkan benci kepada kematian yang sifatnya khusus, yaitu kematian dalam perang atau jihad fi sabilillah. Jadi, benci kematian itu maksudnya adalah benci untuk melakukan jihad fi sabilillah. Ya. Ya, saya pikir semua dalilnya karena ada hadis riwayat Imam Ahmad yang menjadi bayan, yaitu penjelasan dari hadis riwayat Imam Abu Daud tersebut, ya, yang masih di mana bersifat global atau mujmal. Ya. Dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad rahimahullah, ya, itu meriwayatkan satu riwayat hadis, ya, itu berbunyi an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Thawbana kaifa anta ya Thawbanu idh tada'at alaikumul umamu katada'ikum ala qas'ati at-ta'ami tusibuna minhu. Qala Thawbanu bi abi wa ummi ya Rasulullah amin qillatin bina. Qala la bal antum yawma idzin katsirun walakin yulqa fi qulubikum al-wahnu. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbukum ad-dunya wa karahiyatukum al-qital. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Thawban, bagaimana kamu hai Thawban ketika umat-umat mengerumuni kamu, yaitu umat Islam, seperti kamu berkerumun pada satu wadah makanan yang kamu peroleh. Thawban bertanya, demi ayahku dan ibuku, wahai Rasulullah, apakah itu karena kami berjumlah sedikit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Bahkan jumlah kamu pada waktu itu banyak, tetapi telah tertanam ke dalam hati kalian al-wahn. Mereka, para sahabat bertanya, apakah al-wahn itu, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, cinta kamu pada dunia dan kebencian kamu pada perang atau jihad. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad ini, terdapat bayan atau penjelasan dari kalimat benci kematian, karahiyat al-maut, yang bermakna global atau mujmal, ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, tafsiran dari benci kematian atau karahiyatul maut, ya, adalah bencinya kamu kepada perang atau jihad. Ya, karahiyatukum al-qital. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah. Jadi, inilah penjelasan Rasulullah SAW yang kiranya dapat menjadi petunjuk, ya, untuk menjawab pertanyaan, mengapa sih pemimpin negeri-negeri Islam itu tidak mau berperang melawan Yahudi? Ya. Jawabannya, karena mereka terkena penyakit al-wahn, yaitu cinta dunia dan benci untuk berjihad. Ya, bagaimana mungkin mereka akan berangkat berjihad di Palestina, ya, melawan Yahudi? Sedangkan mereka membenci jihadnya itu sendiri. Ya. Sekarang coba kita lihat Iran. Ya, sahabat semua, sudah terbukti bahwa saat ini para pemimpin negeri-negeri Islam, ya, memang membenci ajaran Islam yang bernama jihad dalam Islam. Ya, Arab Saudi saja, nah, itu telah banyak merevisi
kitab-kitab, buku-buku teks pelajaran dalam kurikulum pendidikan mereka. Ya. Yang substansinya mengubah posisi Israel dari musuh itu menjadi sahabat atau teman. Ya. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah berita di situs detik.com. Ya, kalian baca tuh di detik.com tanggal 20 Juni 2023 yang berjudul Arab Saudi perlahan hapus materi anti-Israel dari buku pelajaran. Ya, bahkan kebencian terhadap ajaran Islam bernama jihad ini ya juga sudah berjangkit di Indonesia. Yaitu situs republik.co.id pada tanggal 9 Desember 2019 itu menurunkan berita berjudul tak dihapus ya, Kemenak revisi materi khilafah dan jihad. Ya, berita ini ya isinya mengklarifikasi ya, bahwa Kemenak, Kementerian Agama ya, tidak menghapus materi tentang jihad dan khilafah ya, dari kurikulum MAN, ya, Madrasah Aliyah Negeri. Ya, melainkan ya, hanya melakukan perbaikan ya, dengan meletakkan materi-materi itu, ya, khilafah dan jihad ya, pada porsi dan konteks pembicaraan yang sesuai dan proporsional. Ya, ya maksudnya itu Kemenak tidak menghapus materi jihad dan khilafah, ya, melainkan hanya memindahkan materi jihad dan khilafah itu ya, yang asalnya terdapat dalam pelajaran fikih Islam, ya, hukum Islam, ke mata pelajaran sejarah ya, dan kebudayaan Islam. Ya, ya sahabatku semua, demikian juga itu khutbah dari seorang pejabat Kemenak pada waktu lalu ya, dalam rangka membohongi dan membodohi umat Islam di Indonesia. Ya, ya sahabatku semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya klarifikasi Kemenak itu ya hanyalah permainan kata ya kan, dan omong kosong yang tidak berguna. Ya, karena intinya adalah tetap menghapuskan jihad dan khilafah dari ajaran Islam. Ya, hal ini karena jihad dan khilafah itu memang posisinya seharusnya adalah bagian mata pelajaran fikih Islam. Ya, bukan bagian mata pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam. Ya, posisi ajaran jihad dan khilafah itu sama persis dengan posisi ajaran tentang sholat, zakat, dan haji. Yang semuanya adalah bagian dari pelajaran fikih Islam. Ya, bukan bagian dari pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam. Ya, ya sahabatku semua, bayangkan apakah yang terjadi jika sholat, zakat, dan haji itu dipindahkan dari pelajaran fikih Islam ke pelajaran sejarah ya, dan kebudayaan Islam. Ya, tentu hal ini sangat mengerikan, sekaligus menyesatkan. Ya, karena apa? Peserta didik ya, akan mendapat pengetahuan yang sesat dan menyesatkan. Ya, bahwa sholat, zakat, dan haji ya, itu bukanlah kewajiban ya, yang harus dilakukan umat Islam saat ini. Ya, melainkan sekedar peristiwa sejarah ya, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hanya cukup untuk dikenang sebagai nostalgia, ya, tapi bukan untuk diamalkan saat ini. Nauzubillah, ya, nauzubillah min zalik. Ya sahabatku semua dimuliakan Allah. Maka dari itu, ya bagaimana mungkin kita berharap ya, para pemimpin negeri-negeri Islam ini akan tergerak hatinya ya, untuk terjun ya, dalam jihad fi sabilillah ya, melawan Yahudi di Palestina. Ya kan? Ya, jika mereka sendiri beranggapan bahwa Yahudi itu bukanlah musuh, melainkan apa? Sahabat atau teman. Hah? Bagaimana mungkin kita berharap para pemimpin negeri-negeri Islam ya, akan mengirim senjata atau tentara untuk berjihad melawan Yahudi jika mereka sendiri sangat membenci jihad fi sabilillah ya, sebagai ajaran Islam. Ya, bahkan mereka sudah gila ingin menghapuskan jihad fisabilillah dari ajaran Islam. Ya, sampai ke semua.
Malah ya sekarang ini Iran yang membantu. Ya. Itulah faktor pertama yang menyebabkan para pemimpin ya, tidak mengirim bantuan militer ke Palestina. Ya. Yaitu karena mereka telah terkena penyakit al-wahn, yaitu cinta dunia, hubbud dunya, dan benci mati, karahiyatul maut, yang maknanya tiada lain ya, adalah membenci jihad, ya, karahiyatul qital. Ya sahabatku semua, adapun faktor kedua mengapa para pemimpin tidak mengirim bantuan militer ke Palestina ya, adalah ya, karena ketundukan para pemimpin negeri Islam kepada Barat. Ya, normalisasi lah, apalah. Ya kan? Ya khususnya Amerika Serikat. Ya, sehingga mereka pun akhirnya apa? Mengekor saja pada kebijakan politik internasional ya, dari negara-negara Barat. Ya, ketika Amerika Serikat ya, menggariskan solusi masalah Palestina ya, dengan solusi dua negara atau state solution, ya, misalnya, ya, maka pemimpin negeri-negeri Islam pun ya, seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan bahkan negeri kita sendiri, ya, akhirnya ramai-ramai mengekor dan bertaklid buta pada kebijakan solusi dua negara yang sangat tidak adil tersebut. Ya sahabatku semua yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad SAW telah memberi isyarat kepada kita mengenai sikap tunduk umat Islam kepada Barat tersebut. Kalian baca tidak hadisnya? Dalam sebuah hadis, yaitu dikatakan, ya, An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum sibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara. Qala faman. Dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW ya, telah bersabda, sungguh kamu umat Islam akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Ya, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sehingga kalaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu pasti akan tetap mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi kita Muhammad SAW menjawab, lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya sahabatku semua, rahmati Allah. Hadis tersebut merupakan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kondisi umat Islam pada akhir zaman sekarang ini. Ketika umat Islam ya, akan mengikuti cara hidup kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya, walaupun apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani itu ya, sangat tidak layak ya, bagi kehidupan manusia. Ya. Inilah yang diungkapkan oleh Nabi. Dengan sabda beliau, masuk ke lubang biawak. Lau dakhalu fi juhri dabbin. Ya. Ya, pada masa kini, apa yang disebut Barat? Yaitu negara-negara Amerika Serikat dan Eropa. Ya. Pada faktanya adalah ya, masyarakat-masyarakat yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ya. Wahai umat Islam, apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Faktanya memang betul-betul telah terwujud saat ini. Ketika para penguasa dunia Islam tunduk dan menjadi pengikut dari Barat. Ya, di bawah pimpinan Amerika Serikat yang beragama Yahudi atau Nasrani.
ketika Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya saat ini justru menjadi pendukung Israel, maka posisi dan sikap yang akan diambil oleh para pemimpin negeri-negeri Islam juga akan menyesuaikan dengan garis politik Amerika Serikat tersebut. Ya. Sikap mereka jelas akan sejalan dengan Amerika Serikat. Tidak mungkin mereka mengambil jalan berbeda atau bertolak belakang dengan Amerika Serikat. Ya. Jadi jelas, ya, tidak mungkin pemimpin negeri-negeri Islam ya akan mengambil sikap yang tegas dan benar ya, untuk berperang membela Palestina dan melawan Israel. Ya kan? Karena mereka akan berhadapan dengan majikan mereka sendiri, yaitu Amerika Serikat, ya, yang telah menjadi pendukung Israel. Ya. Oleh karena itu, sahabatku semua, wajarlah kalau mereka hanya mampu ya, mengecam Israel dengan mulut mereka. Ya. Hanya mampu berdoa untuk Palestina dengan mulut-mulut mereka. Ya. Kalaupun mereka memberi bantuan, itu pun juga sekedar bantuan kemanusiaan, bukan bantuan militer. Ya, seperti pasukan militer atau alat utama sistem persenjataan, alutsista, itu kan. Seperti pesawat tempur, roket, bom, dan sebagainya. Ya, baru-baru ini Iran mulai bergerak satu langkah ke depan. Ya. Yang lain jelas tidak mungkin ya, berharap ada bantuan militer. Ya, demikian dari para penguasa negeri-negeri Islam itu. Ya. Karena mereka sesungguhnya adalah sekutu-sekutu yang hanya bisa patuh dan tunduk pada Amerika Serikat yang kafir. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah, secara garis besar ada dua faktor mengapa para pemimpin negeri-negeri Islam ya, tidak mengirim bantuan militer ya, kepada kaum muslim Palestina. Ya. Pertama, karena mereka telah mengalami kelemahan mental yang sangat gawat yang disebut al-wahan oleh Rasulullah, yaitu hubbud dunya, cinta dunia ya, dan benci mati, karahiyatul maut ya, yang makna sesungguhnya ialah benci kepada jihad, karahiyatul qital ya. Kedua, karena mereka telah tunduk dan patuh mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani, yakni negara-negara barat ya, khususnya Amerika Serikat. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, yang dimana ya, semoga inilah solusi untuk mengatasi dua faktor tersebut, ya, yaitu kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, dari video ini ya bukan berarti kami Syiah ya. Ya, ini perlu kami jabarkan ya, yang cukup panjang lah lebar. Ya, tapi kami ringkaskan saja. Ya, dalam sebuah hadis itu dikatakan, an Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya, idza tabaya'tum bil 'ainati wa akhadhtum aznabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dari Ibnu Umar ya, dia berkata, aku mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, apabila kamu ya, telah berjual beli secara jual beli ainah, ya, mengambil ekor-ekor sapi dan rida dengan pertanian, ya, serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kamu yang tidak akan dicabut ya, oleh Allah ya, hingga kamu kembali kepada agama kamu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Informasi terbaru
Ya, itu dikutip dari Tehran Times. Wallahu alam benar atau tidak ya. Itu Arab Saudi berdiri ya di samping saudara-saudaranya di Iran katanya. Ya. Dan saat ini seluruh dunia Islam bersatu dalam mendukung Iran. Ya, katanya sih. Wallahu alam. Dan juga nih, yang kemarin kadung ya, menghina-hina Hamas karena tuduhan Syiah. Lalu mencela jihad Palestina ya, sambil memuji Saudi secara berlebihan. Saiki mumet pora. Alasan apa mana? Ya, justru yang gitu itu tuh yang membentur-benturkan umat Islam. Saudi dianggap mulia luar biasa berlebihan. Ya, sambil mencela-cela perjuangan Palestina. Kalau kalian mau berpikir padahal semua bermaksud baik untuk Islam. Ya, lakukanlah langkah sesuai kebijakan, pertimbangan dan keadaan masing-masing yang tentu serba tidak mudah. Ya, kalau tidak mengalami jangan terlalu banyak lambe. Allahu Akbar. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah, jadi mungkin itu dapat kami sampaikan. Ya, sekiranya video ini semoga bisa dapat menjadi renungan. Ya. Jadi bahan introspeksi. Ya, kita ngerasa ya tinggal di Indonesia aman-aman saja ya. Ya. Wallahu alam, kita nggak tahu kedepannya nanti seperti apa. Ya. Iran sudah mulai menunjukkan taringnya, sahabat semua. Indonesia apa yang dipersiapkan? Ya. Kalau kata Pak Prabowo dalam video ini baru-baru, ya, kita pun susah saya jelasinnya ya. Kata Pak Prabowo itu walaupun keadaan perang non-blok gitu ya, ya, apalagi itu nuklir ya, yang terdekat pasti bakal matinya cepat ya kalau itu terjadi. Terus yang jaraknya jauh tuh kira-kira terkena apa enggak, tetap terkena tapi matinya lama. Itu kata Pak Prabowo ya, perang nuklir itu. Ya, sampai ke semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya memang udah akhir zaman sih. Ya, ini bukan perkara nakut-nakutin. Seharusnya di sini kita sadar, muhasabah diri, introspeksi diri, ya kan? Ya, walaupun di negeri kita sendiri ya ribut, konflik ya dengan internalnya ya. Tapi kita sebagai masyarakat ya harus tetap memperhatikan. Bukan dari dalam saja, luar pun juga harus kita perhatikan, simak. Ya, apalagi orang yang berakal, yang mau berpikir, ya, orang yang perhatian, ya. Ya, walaupun juga ada sebagian netizen itu yang nggak ada manfaatnya, ya kan. Ya, sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya pasti ada hikmahnya dalam hidup ini, nggak mungkin nggak ada. Ya. Ya, Allah punya rencana tersendiri. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih mengetahui. Ya. Ya, sahabat semua, mungkin itulah yang kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.